Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu wa nubarik ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahum ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas kehendaknya lah, atas hidayahnya lah kita dapat berkumpul di dalam majelis kebaikan ini setelah kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh pada hari ini. Alhamdulillah kita laksanakan di masjid yang sangat berkah ini, masjid yang kita sangat sayangin ini, dengan harapan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'in dan tabi'in, juga orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka hingga hari kiamat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana kita tahu bahwa di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat hidayah, nikmat Islam dan iman. Ini harus diakui bahwa nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dijadikan sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, ya. Karena hanya dengan inilah manusia itu akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Ini dalam akidah dalam kita, akidah yang harus kita yakinin bahwa hanya dengan Islamlah kita akan mendapat keselamatan dunia dan di akhirat. Hanya dengan Islam, tidak ada jalan lain selain Islam. Apapun itu ajarannya, apapun itu agamanya, maka hanya dengan Islam akan kita selamat dan harus kita yakini, ya, harus kita yakini. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak dalam Al-Qur'an, dan sedangkan Al-Qur'an adalah kitab yang harus kita imanin, termasuk rukun iman, iman kepada kitab-kitab Allah. Di antara kitab-kitab Allah yaitu Al-Qur'an, dan di antara isi Al-Qur'an, ketika kita iman kepada Al-Quran, maka kita iman kepada segala isi yang ada di dalam Al-Quran, dari depan sampai belakang. Iman. Dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran juga, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran atas kebenarannya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, ada dalam Al-Quran itu. Tidak datang kepada Al-Quran kebatilan dari depan sampai ke belakang. Jadi tidak ada sedikit pun. Itu merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga nikmat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nikmat yang besar. Juga diantaranya innad dina indallahil Islam. Hanya Islam yang diridhoi oleh Allah. Berarti yang akan mendapat keselamatan hanya melalui Islam. Kemudian ada yang lebih jelas lagi. Apa itu? Yaitu
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima, kata Allah. Tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Rugi karena tidak mengikuti Islam ketika hidup di dunia, yang diberikan kesempatan hanya singkat ini. Rugi dia tidak menjalankan Islam. Oleh karenanya hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka kita harus bersyukur sebesar-besarnya oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dijadikan sebagai orang Islam. Bersyukur, ya. Hanya dengan Islamlah kita akan mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan ketika Allah menjadikan kita sebagai Islam, menjadikan kita sebagai orang Islam, maka tugas kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Islam ini. Islam itu harus dijaga sampai ajal menjemput kita. Itu kewajiban kita. Itulah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana umatnya, bagaimana ajaran beliau ini benar-benar dipegang teguh oleh umatnya. Di dalam Al-Qur'an juga sering kita mendengar ayat-ayat dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, taat kepada Allah, menerima apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Islam yang kita anut sekarang ini, bagaimana kita menjaga sampai kita meninggalkan alam dunia ini. Wala tamutunna, jangan kalian semata jangan kalian mati. Wala tamutunna, jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Artinya Islam ini wajib dijaga oleh kita. Setelah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib menjaganya, tidak melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari Islam, tidak melakukan hal-hal yang mengeluarkan kita dari agama Islam. Sering kita berdoa mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah, jangan engkau gelincirkan kami, jangan engkau gelincirkan kami setelah engkau berikan kami hidayah. Maka tetaplah hidayah itu selalu ada pada diriku, jangan tergelincirkan kami. Itu diantara doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ada juga doa, mungkin juga kita sering membaca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini juga doa sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini Rasulullah, nabi kita yang telah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya diampunin. Yang ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang dia perjuangkan, apa yang beliau perjuangkan itu akan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau masih banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hati ini di atas agamamu, ya, kokohkan, teguhkan. Itu yang didoakan, yang sering dibaca oleh Rasulullah. Makanya kita sebagai umatnya juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Semoga selalu dalam lindungan Allah. Karena tanpa hidayah dari Allah, ya, tanpa hidayah dari Allah, maka mungkin manusia itu sudah melenceng sejauh-jauhnya dari Allah. Berarti ini apabila kita masih senang datang ke masjid, senang melaksanakan sholat, berarti itu ada hidayah dari Allah. Ada hidayah dari Allah. Tanpa adanya hidayah, mungkin itu sudah tidak senang lagi datang ke masjid. Mungkin tidak senang lagi itu capek-capek mendengarkan pengajian. Sudah dikalahkan dengan fitnah dunia, ya. Apalagi sekarang sudah banyak fitnah dunia yang sangat kuat untuk membawa kita keluar dari Islam. Ini juga disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu berpesan, badiru bil a'mali fitanan. Ayo kalian segeralah untuk beramal soleh di saat-saat banyak fitnah, ya, di saat-saat banyak fitnah. Jangan lupakan amal solehnya, ya. Jangan lupakan amal solehnya. Segera kalahkan fitnah itu dengan memperbanyak amal soleh, ya. Kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafiran. Ini ketika banyak fitnah di antara orang-orang itu sudah tidak peduli kepada agamanya. Di pagi-pagi itu orang Islam, tapi di sore harinya itu menjadi kafir. Naudzubillah. Jadi paginya Islam, sorenya sudah kafir. Mengapa? Karena mereka dikalahkan dengan saking banyaknya fitnah yang mengajak kita untuk keluar, untuk tidak mengamalkan ajaran agamanya. Itu yang artinya agamanya batal. Kemudian kalau agamanya batal, maka segala perbuatan yang dilakukan dari awal menjadi hilang, terhapus. Itulah mengapa kita itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar selalu menjaga agama ini, agar selalu berdoa kepada Allah agar tidak keluar dari agama. Karena kalau keluar dari agama, maka seluruh amal soleh yang kita lakukan itu tidak ada artinya. Maka tidak akan menjadi bekal nanti ketika kita hidup di akhirat. Tidak ada bekal kita. Mengapa? Karena dalam hidupnya itu keluar dari Islam. Itu yang sangat ditakutkan. Apalagi kalau keluar dari Islam ini sampai dibawa mati. Naudzubillah. Yang dikatakan su'ul khotimah. Naudzubillah. Ya. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum." Siapa yang kembali dari agamanya, kembali kepada agama yang dahulu, ini dulu konteksnya kepada orang-orang kafir yang sebelumnya itu orang-orang musyrik, tidak menyembah Allah, kemudian masuk Islam, kemudian balik lagi kepada agama yang sebelumnya, sebelum Islam. Jadi barang siapa yang kembali dari Islam, kembali kepada agama lain, fayamut wa huwa kafirun, dan orang itu mati dalam keadaan kafir. Jadi tidak balik lagi ke Islam. Jadi Islam, keluar dari Islam artinya murtad, kemudian mati itu tidak balik lagi ke Islam. Faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu amal-amalnya dihapus oleh Allah. Ini orang yang keluar dari Islam, maka segala amalnya dihapus oleh Allah. Amal sholat berjamaahnya, amal pengajiannya, duduk di pengajian itu amal soleh, amal infaknya, amal sedekahnya, amal berbuat baik kepada orang lain, itu dihapus oleh Allah gara-gara ia tidak menjaga Islamnya. Murtad, ya, murtad, tidak
memegang Islamnya. Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum. Hadirin bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat, di antara ayat lain lagi sampai Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri itu juga diingatkan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Niscaya seandainya engkau musyrik, berbuat kemusyrikan kepada Allah, la yahbatanna 'amaluka, maka pasti amalmu itu akan dihapus oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri kalau berbuat kemusyrikan, maka amalnya juga pun dihapus. Ini sebenarnya peringatan kepada umatnya. Siapapun kalau orang berbuat kemusyrikan kepada Allah, maka amalnya itu akan dihapus. Orang yang tidak berpegang teguh kepada Islam, keluar dari Islam, maka amalnya itu akan dihapus. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu. Orang yang kafir kepada keimanan, kafir kepada kepercayaan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad habita 'amaluhu, maka sungguh amalnya itu akan dihapus. Ini sudah banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa orang yang keluar dari Islam itu amalnya akan dihapus, tidak ada, gitu. Ya, tidak ada. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga hal-hal yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam, gitu. Apa diantaranya? Itu diantaranya ya seperti berbuat kesyirikan. Berbuat kesyirikan adalah mengeluarkan kita dari agama Islam. Jangan sampai berbuat kesyirikan. Apa itu berbuat kesyirikan? Yaitu melakukan penyembahan kepada selain Allah. Ya, jadi percaya kepada selain Allah seperti umpama beribadah kepada selain Allah, ya, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Berarti kalau kita berdoa kepada selain Allah, berarti kan kita percaya kepada selain Allah itu juga bisa mendatangkan hal-hal yang apa akan didoakan oleh kita, yang diminta oleh kita. Itu hal yang paling paling jelas, paling populer yang mengeluarkan kita dari agama Islam adalah berbuat kesyirikan kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, ya, beribadah kepada selain Allah. Makanya di dalam akidah Islam itu kita beribadah itu hanya murni semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau beribadah kepada selain Allah, maka itu sudah mengeluarkan dari agama Islam. Tidak boleh selama kita hidup di dunia ini, tidak boleh beribadah sedikit pun, sebentar pun kepada selain Allah. Ya, umpama menyembah kepada apa? Menyembah kepada matahari, menyembah kepada bulan, menyembah kepada langit, atau menyembah kepada pohon. Pohon dianggap keramat karena sudah ratusan tahun belum bisa ditebang, dan kata orang dianggap angker, langsung ia menyembah kepada pohon, ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian agama-agama di dunia ini. Ada pohon itu disembah, ataupun bukan disembah tapi dimintain doa, bilang kepada pohon semoga saya sukses dalam dagangan saya lewat pohon. Ya. Itu perbuatan syirik, tidak boleh. Ataupun kadang-kadang dilakukan oleh sebagian orang Islam, yaitu minta ke kuburan. Itu sayang di antara umat Islam itu yang tidak tahu akidah atau masih lemah akidahnya, itu minta ke kuburan. Minta ke kuburan. Karena di dalam Islam
itu tidak dibolehkan minta ke kubur. Bukan tidak boleh berziarah. Berziarah kubur itu di dalam Islam disunnahkan. Sunnah ziarah kubur. Namun dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada caranya yang diajarkan. Tapi kalau minta kepada kuburan itu sangat tidak boleh, tidak dibolehkan, karena itu merupakan perbuatan syirik. Ya, syirik. Berarti percaya kepada kubur, bahwa kubur itu bisa mengijabah sebagaimana Allah mengijabah doa kita. Itu tidak boleh dilakukan. Apa yang dilakukan kalau ke kuburan? Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ziarah kubur, ya salam, assalamualaikum ya ahlal kubur ya diyara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam, assalamualaikum, semoga engkau mendapat keselamatan dari Allah. Kemudian doakan apa yang ada di dalam kubur, doakan. Kemudian juga ketika itu ingat kita bahwa kita sewaktu-waktu juga akan sama nasibnya. Sama, kita juga itu akan ada di dalam tanah juga. Itu sehingga kita itu lebih khusyuk untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi menjadi motivasi setelah itu untuk selalu berbuat amal kebaikan, agar kita itu lebih yakin bahwa kita itu tidak akan lama hidup di dunia ini. Ya, sewaktu-waktu kita itu pasti akan mengalami nasib yang sama sebagaimana yang ada di dalam kubur. Ya, gitu. Jadi doakan, tidak boleh minta, ya Allah mau masih ya fulan ya wali Allah, doakan saya semoga saya lancar bisnis saya, atau kalau masih anak-anak muda semoga saya cepat dapat jodoh katanya. Gitu. Jadi kalau nggak tahu akidah yang benar yang mana, maka banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam. Jadi di dalam Islam itu berdoa, beribadah dan berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik. Itu akidah. Itu akidah yang harus dipercayai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada dalam Fatihah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami menyembah. Jadi kalau kata-kata hanya kepadamu kami menyembah, maka tidak menyembah kepada selain Allah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Hanya minta pertolongan kepadamu. Tidak akan minta pertolongan kepada yang lain. Tidak akan minta pertolongan kepada pohon. Tidak akan minta pertolongan kepada matahari. Tidak akan minta pertolongan kepada makhluk apapun. Ya, hanya kepada Allah. Makanya kita gantungkan segala urusan kita dalam hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Beres hidup ini kalau kita andalkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diantara yang membatalkan keislaman seseorang, yaitu berbuat syirik dengan segala bentuknya. Berbeda kalau syirik kecil, karena syirik itu, kemusyrikan itu ada dua. Ada kemusyrikan besar sebagaimana yang saya jelaskan tadi di antaranya, dan juga ada syirik kecil. Itu kalau syirik kecil itu tidak mengeluarkan kita dari agama, cuman kita dapat dosa. Itu juga dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya paling saya khawatirkan kepada kalian adalah berbuat syirik, kata Rasulullah, berbuat syirik kecil. Kemudian para sahabat itu bertanya, qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Rasulullah, apa itu syirik kecil? Jadi syirik kecil itu yaitu berbuat amalan tapi tidak ikhlas untuk Allah, atau riya di antaranya. Itu berbuat riya ini juga yang saling bergejolak di dalam hati, ya. Bergejolak di dalam hati. Ini kita beramal kadang-kadang ini ingin mendapat pujian dari makhluk, dari orang lain. Ini kalau ada seperti itu maka buang seperti itu.
Kita itu beramal apapun hanya ingin mendapat ridho dari Allah, begitu. Kalau sudah ada sedikit ada datang itu, karena setan itu selalu mengganggu manusia, ya, selalu mengganggu manusia. Maka datang seperti itu, ada keinginan-keinginan bahwa amal kita itu ingin dilihat orang lain, ingin dapat pujian dari orang lain, maka itu berarti sedang digoda oleh iblis. Maka harus jangan dibiarkan hal-hal semacam itu dalam hati. Buang. Kita beramal ini hanya untuk Allah, kita sholat ini hanya untuk Allah, kita berbuat baik itu hanya untuk Allah. Semoga dengan perbuatan baik ini saya mendapat ridho dari Allah. Itu untuk melatih keikhlasan. Semoga dengan sholat ini kita mendapat ridho dari Allah. Gitu. Semoga dengan saya berangkat ke masjid ini Allah ridho kepada aku. Ini juga kadang-kadang kalau banyak gangguannya orang pergi ke masjid, yaitu ketika di jalan itu ingin dilihat orang supaya dikatakan orang soleh, ya, orang yang rajin ke masjid. Kalau sudah ada perasaan kayak itu buang. Itu termasuk syirik kecil kalau dibiarkan, ya, syirik kecil. Sehingga apa kalau syirik kecil? Kita datang ke masjid itu tidak mendapat bagian pahala dari Allah, kan ada gangguan itu. Jadi niatnya bukan untuk mendapat ridho dari Allah, niatnya bukan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah, tapi biar dikatakan orang yang rajin ke masjid. Naudzubillah. Jadi kalau ada seperti itu harus dibuang. Ada lagi lah dibuang, sehingga hati ini terlatih menjadi hati-hati yang bersih, yang benar-benar melakukan amalan hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang membatalkan keislaman yaitu yakin bahwa ada aturan yang lebih baik dari Islam. Nah, ini juga. Kalau ada anggapan, ada kepercayaan bahwa ada aturan, ada hukum yang lebih baik dari Islam, maka itu juga mengeluarkan dari Islam, membatalkan keislaman. Jadi apa yang harus kita yakinin? Kita harus yakinin bahwa Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah hukum yang paling tinggi bagi kehidupan umat manusia. Hukum yang paling tinggi, hukum yang paling baik. Petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk yang paling baik, ajaran yang paling baik. Tidak ada ajaran yang lebih baik dari ajaran Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak bisa ditandingin ketinggiannya. Yang paling tinggi Islam. Itu menjadi keyakinan, harus diyakinin. Jadi jangan terpengaruh oleh anggapan semua agama itu sama, cuman jalannya berbeda-beda. Maksudnya semua ajaran itu membawa ke surga juga, baik Islam baik agama lain. Itu jangan terpengaruh. Itu kalau ada anggapan seperti itu, maka itu membatalkan keislaman. Ya, tidak ada ajaran yang membawa kepada surga selain ajaran Islam. Jelas ayat-ayatnya sudah jelas, hadisnya juga sudah jelas. Jadi jangan terpengaruh oleh kata-kata semua ajaran itu sama-sama membawa kepada surga. Itu jangan seperti itu. Kalau dalam ajaran kita itu tidak sama. Ya, yang benar itu hanyalah Islam. Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intinya juga diturunkan Islam. Intinya juga menentang menentang praktek-praktek kemusyrikan. Jadi mengajak semuanya agar umatnya itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya, yaitu meyakinin bahwa selain Islam itu ada yang lebih baik, ada yang lebih bagus,
itu sudah membatalkan Islam. Atau diantaranya juga yaitu istihza, itu menghina terhadap ajaran Islam, itu juga membatalkan. Ada ajaran-ajaran Islam diremehkan, dihina, dibuat guyonan, itu juga membatalkan Islam, ya, membatalkan Islam. Oleh karenanya kita juga itu harus hati-hati, jangan melakukan hal-hal yang bisa mengeluarkan kita dari agama kita, yang bisa membatalkan keislaman kita. Kalau sudah batal Islam, maka selalu amalan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan sebab-sebab orang itu menjadi murtad, riddah, keluar dari agama Islam, ya, yaitu mengejek ajaran Islam. Umpama mengatakan bahwa ajaran Islam, kalau di dalam Islam orang itu kalau mencuri dipotong tangan, ya, dipotong tangan. Orang kalau membunuh dibunuh juga. Itu ajaran dari Allah, ada di dalam Al-Quran. Kisos namanya. Kalau orang membunuh dibunuh. Di dunia kiranya tidak ada yang menerapkan ini kecuali di Arab, ya. Di kita walaupun tidak dijadikan acuan dalam penerapan hukum ini, tapi harus kita meyakini bahwa kisos itu terbaik daripada hukum-hukum yang lain bagi orang yang membunuh, ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, walakum fil qisasi hayat, dan bagi kalian kisos itu merupakan kehidupan. Jadi dengan diterapkannya hukuman kisos, maka disitulah akan lebih banyak kehidupan. Sehingga kalau diterapkan kisos, maka pembunuhan itu tidak akan banyak. Terbuktinya juga di negara Arab ini juga sudah ada penelitian, ya, paling kecil mengenai kasus pembunuhan itu di Arab, paling kecil. Mengapa? Karena menerapkan menerapkan aturan Allah, ya. Kalau orang dibunuh, ya dibunuh juga, ya. Kalau di sini mungkin sudah di negara kita, alhamdulillah, sudah banyak pembunuhan itu terjadi tiap hari, hampir tiap hari. Mengapa? Karena yang membunuh tidak dibunuh. Seandainya yang membunuh itu dibunuh juga, itu mungkin orang akan berpikir banyak kali untuk membunuh orang. Tapi gara-gara yang membunuh tidak dibunuh, ya seenaknya saja membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, gitu. Itu kisos. Jadi kita apa? Kita meyakini bahwa hukum Allah itu terbaik. Cuman manusia itu tidak tahu hikmahnya, banyak tidak tahu hakikatnya. Allah menurunkan suatu hukum. Sampai kalau mencuri ya dipotong tangannya, gitu. Di kita nggak ada potong tangan itu. Kalau sampai mencapai batasan tertentu kan dipotong, ada aturannya semuanya, ya. Di kita mencuri triliunan, mencuri miliaran, itu tidak ada potong tangan, gitu. Tidak dijalankan hukum Allah. Kalau dijalankan, insya Allah mengenai korupsi ini beres, ya. Korupsi itu akan beres, akan takut orang kehilangan tangan. Ini diantaranya. Jadi walaupun tidak diterapkan di negara kita, tapi kita tetap meyakini bahwa hukum Allah itu lebih baik daripada hukum-hukum yang lain. Jadi jangan sampai ada cacian, ada hinaan, ada guyonan. Itu karena kalau menghina, melecehkan aturan-aturan Allah, maka itu akan membatalkan keislaman. Mungkin ini diantara hal-hal yang bisa mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam. Jadi harus hati-hati di dalam menjalankan agama Islam, baik kepercayaan, baik tindakan, ya, baik kepercayaan, tindakan, dan lain-lainnya. Harus selalu sesuai dengan apa yang telah diajarkan, dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali demikian dari saya mengenai hal-hal yang membatalkan agama Islam itu. Intinya kita harus hati-hati menjaga Islam, dan bagaimana kita berusaha agar Islam yang kita pegang ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Kita menghindari sekuat mungkin
untuk menghindari dari hal-hal yang akan mengeluarkan kita dari agama kita, hal-hal yang bisa membatalkan agama Islam. Dijauhin sekuat-kuatnya, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang membatalkan keislaman kita. Baik, sampai di sini mungkin apa yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Kita bisa menggarisbawahi bahwa yang pertama kita harus perbanyak amal soleh, yang kedua ibadah hanya kepada Allah, dan yang ketiga ibadah jangan mengharap, ibadah hanya berharap kepada Allah, jangan berharap kepada selain Allah. Mungkin itu intisarinya saja. Langsung saja Ustaz ditutup dengan doa. Ustaz silakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fina wa la fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan hiya laka ridan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muyassirul umur yassir umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.